Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Iz amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Dia menjawab, khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Itu dua dalil bahwa dia bukan malaikat. Yang pertama Allah mengatakan kana minal jinni. Yang kedua dia ngaku khalaqtani min nar, dia dari api. Sedangkan malaikat dari nur. Apa bedanya? Yang satu nar, yang satu nur. Nur cahaya, nar api. Setan, iblis, jin diciptakan dari api. Sedang malaikat dari nur. Manusia semua ini diciptakan dari tanah. Warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak tapak kaki. Tapi kenapa saat ini bisa dia naik ke atas? Ini karena kemuliaan Al-Qur'an. Abdul Somad bisa duduk di sini tidak hafal Quran. Beda dengan abi kalian yang pecinya warna biru, itu hafal Quran 30 juz. Kalau merah seperti ini juz 30. Mohon maaf yang pecinya merah, jangan tersinggung. Mudah-mudahan anak cucu kita, santri-santri ini semua menjadi para penghafal, insyaallah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Tapi ada satu malam yang paling mulia. Satu malam itu kalau kita beramal 83 tahun. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu bersanding dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam itu sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi malam itu berubah menjadi malam paling mulia karena kemuliaan Al-Qur'an. Ada kertas putih. Kertas putih bisa dibuat jadi pembuang ingus, bisa dibuat jadi pembuang daki, bisa membuat korek telinga. Tapi begitu dituliskan di kertas itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah ditulisnya dengan kaligrafi yang indah, lalu dengan sengaja dia usapkan ke hidungnya, langsung ditangkap Bapak Babin Kamtipmas. Kenapa? Penistaan agama karena melecehkan Al-Qur'an. Kertas yang sebelumnya tidak ada apa-apanya bisa menjadi mulia karena Al-Qur'an. Gua, lobang tanah, lobang di atas gunung, lobang batu, tempat orang berlindung. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu, siapa gua? Ada satu gua. Banyak sekali gua di Indonesia. Tapi kenapa gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta, hotel, makan, tinggalkan kerja. Sampai ke sana dia naik ke atas gua itu. Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua menjadi mulia karena Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Kertas menjadi mulia karena Quran. Tembok yang lain biasa saja. Tapi kalau tembok ini tidak ada yang berani menyentuhnya tanpa wudu, tak ada yang berani menginjaknya, tak ada yang berani melangkahinya. Tembok menjadi mulia karena Quran. Maka kepala anak-anakku ini
menjadi mulia isi kepalanya insyaallah, sesuai dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Tapi ngisi Quran ke kepala itu tidak sama dengan mengisi film ke dalam handphone. Kalau ngisi film dalam handphone cukup dengan download 10 menit masuk. Saya sudah download 1 jam kok nggak masuk Pak Ustadz, paketnya nggak ada. Perlu 3 tahun, nggak hafal 3 tahun, 6 tahun, nggak hafal 6 tahun, 10 tahun, nggak juga hafal, ganti kepala. Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan kepala ini untuk mengingat Al-Quran. Tapi kalau sudah tua macam saya ini, dibaca ujung lupa pangkal, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca tengah hilang ujung pangkal. Maka mumpung anak-anakku masih muda sekalian, manfaatkanlah ini semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ulama orang Mesir, tidak bisa tinggal di Mesir karena politik. Akhirnya beliau mendapat suaka politik dari pemerintah Qatar. Dia menjadi ketua ikatan ulama seluruh dunia. Namanya Al-Imam Al-Ustad Ad-Doktor Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menulis buku. Nanti download bukunya dalam bentuk PDF. Judul bukunya At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Ulang Pak Ustadz. Tulis di Google At-Tatarruf Al-Ilmani fi Muwajahatil Islam Namuzaj Turkiya wa Tunis. Download PDF. Handphone saya nggak bisa tulis Arab, belum mu'alaf. Coba, gratis, download. Tahmil artinya download. At-Tatarruf Al-Ilmani, gerakan radikal sekularisme fi muwajahatil Islam, dalam menghantam Islam, gerakan menghanguskan Islam. Contoh yang dia tulis dalam buku itu 2 negara. Pertama Turkiya, yang kedua Tunisia. Bagaimana gerakan radikal sekularisme? Pertama, masjid ditutup, masjid dijadikan museum. Yang kedua, tidak boleh pakai bahasa Arab. Azan pun tidak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau sampai azan di Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah gede banget. Ceramah tabligh akbar bubarkan. Kalau ada ustadz yang berani, tangkap. Gerakan politik hancurkan. Ketika itu Sultan Abdul Hamid memimpin, jatuhkan. Ketika umat Islam lemah, disitulah Palestina direbut oleh Israel. Sebelumnya mereka bawa 1 koper uang emas menghadap Sultan Abdul Hamid di Istanbul. Sultan Abdul Hamid, berikan tanah Palestina ke kami, kata orang Yahudi. Ini uang emas. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Yang direbut dengan tetes darah syuhada tidak akan kujual dengan emas. Yahudi sakit hati, marah mereka. Akhirnya ditumbangkan Sultan Abdul Hamid, dihancurkan Islam. Lalu peristiwa itu terjadi kapan? Peristiwa itu terjadi tahun 1924. Sekarang tahun 2022. Tahun depan 2023. Tahun depan 2024. 2024 bukan sekedar pilkada dan pileg. 2024 adalah 100 tahun penghancuran Islam.
Tapi apa yang terjadi di Turki setelah 100 tahun? Kurang 2 tahun. Sekarang 2022, 2 tahun lagi 100 tahun, 1 abad lamanya. Apakah Islam hilang? Apakah masjid tutup? Apakah anak muda sekuler? Apakah Islam hancur? Masya Allah, tabarakallah. Saya sedang berada di pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa partai, dia tidak membawa apapun. Yang dia bawa hanya Quran saja. Dia ajarkan muridnya baca Quran. Setelah bagus baca Quran, tahsin ngapal Quran. Setelah itu diajarkannya baca kitab. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab. Dan uniknya, dia tidak hanya sekedar bertasawuf, tapi dia bertarekat. Tarekatnya adalah Naqsyabandiyah. Dari Imam Bahakuddin Naqsyabandi, sanadnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah 100 tahun, apa yang terjadi? Di mana-mana pondok pesantren, walaupun kota itu kota kecil, muslimnya minoritas. Yang berdiri adalah pesantren tahfiz Quran Sulaimaniyah. Dari Turki sampai ke kota kecil di Sumatera Utara, orang Islam di sana minoritas. Nama kotanya Pematang Siantar. Ustadz kok tahu? Saya yang meletakkan batu pertamanya. Dari Turki begitu jauh sampai. Jadi hari ini saya sampai kemari, pahalanya mengalir kepada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Beliau tidak perlu doa saya, tak perlu beliau pada bacaan Al-Fatihah yang saya baca. Kenapa? Karena muridnya dari mulai seluruh kutub utara, kutub selatan. Hanya beberapa negara saja yang dia tidak bisa masuk. Di mana yang tak bisa masuk? Israel. Israel tentu tak bisa buat tahfiz Quran. Di mana lagi? Korea Utara. Selain daripada itu bisa semuanya. Ustadz Somad jangankan mau ke Korea Utara, Singapura aja nggak masuk. Allahu Akbar. Sebelum kalian sebut, bagus saya sebut duluan. Pelajaran, seandainya ada gerakan ingin membungkam masjid, ingin menutup masjid, ingin menghapuskan bahasa Arab, ingin menghilangkan Islam, ingin menjatuhkan, maka satu-satunya jalan sudah ditunjukkan Allah. 100 tahun tetap bertahan, berpegang dengan Al-Qur'an. Contoh nyata, real. Saya pun dibawa berjalan-jalan melihat asrama pesantren tahfiz Quran As-Saifur Rahim Sulaimaniyah Jasinga Bogor. Masuk Bogor. Saya sangka kita sudah di Istanbul tadi. Ustadz Somad, ini kamarnya. Oh, ini kamar santrinya. Iya. Lemarinya mana? Kenapa cuma ada tempat tidur, nggak ada lemari? Lemari santri ada kamar khusus, isinya loker lemari saja. Saya tidak komen, saya diam. Dalam hati saya beda sama saya dulu. Saya dulu di situ tidur, di situ kolor bergantungan. Tolong nanti sebelum diupload yang cerita ini dipotong. Oh, kenapa kamarnya bersih wangi? Karena pakaian yang bau berkeringat tidak disatukan dengan tempat tidur. Sehat. Jadi di sini anak-anak bukan cuma sekedar belajar idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, tapi juga mereka belajar bagaimana cara tidur yang baik, tidak tidur dengan pakaian. Lalu kemudian di mana makanannya? Makanan cemilan, gak mungkin mereka gak ada makanan ringan.
ada ruangan khusus. Satu orang ada satu box. Saya pun mau ngelihat apa isi boxnya. Masya Allah, ada kerupuk, ada keripik, ada minuman ringan. Saya pun langsung lama termenung. Apa yang Ustadz menungkan? Ingat lemari saya waktu di pondok dulu. Lemari saya di pondok 3. Yang bagian atas pakaian, yang tengah bumbu pecal sama ikan teri, yang bawah sepatu sama sendal di dalam menyatu jadi satu. Itulah mengapa orang tua tidak tertarik memasukkan anaknya ke pesantren. Bukan salah Qur'annya, bukan salah gurunya, bukan salah kiainya, bukan salah tahfiznya, bukan salah Qur'annya, bukan salah hadisnya, bukan salah fikihnya, tapi salah manajemennya. Sehingga Quran ditinggalkan mahjura, pesantren dianggap tidak menarik. Ustadz Somad, baru 3 hari yang lalu ada tamu datang ke rumah. Ustadz Somad, anak saya bawa main-main ke pesantren. Terus dia mau pipis. Begitu masuk ke toilet, dia bilang kita pulang. Dia tahan pipisnya pulang ke rumah dan gak mau masuk pesantren. Saya begitu melihat toilet WC pesantren Saifur Rahim Sulaimaniyah, Masya Allah, tabarakallah, dipisahkan mana tempat mandi, mana tempat wudhu, mana tempat BAB, buang air besar, buang air kecil. Jadi santri tidak hanya sekedar bercerita, at-tahuru syatrul iman, kebersihan kesucian setengah iman, tapi contoh realnya tidak kelihatan. Tidak boleh berwudu di tempat buang air besar. Tidak boleh mengucap bismillah di WC. Sementara mau berwudu niatnya dalam bismillah. Di mana letak niat wudu? Waktu mengucap bismillah. Gimana mau mengucap bismillah ada WC di samping? Bingung anak-anak belajar fikih. Katanya mau mengucapkan niat ketika bismillah. Mengucapkan bismillah nggak boleh karena ada toilet, ada WC di dalam. Mestinya dipisah. Ini WC, ini tempat mandi, ini tempat wudhu. Saya menemukan itu ada di pesantren tahfiz Quran Saifur Rahim Sulaimaniyah. Allahu Akbar. Dari mulai cara berpakaiannya, Masya Allah, tabarakallah, tetap menutup kepala karena sunnah, tetap memakai jubah. Tadi kami sholat, Ustadz Somad kok enggak sholat isya? Saya sudah jamak takdim. Makanya nanti selesai tausiah ini, semua jamaah sholat. Ketika kalian sedang sholat, disitulah saya pulang. Karena itu waktu yang paling tepat. Jangan muncul isu Ustadz Somad sudah enggak sholat. Jangan ada dusta di antara kita. Di sini anak-anak belajar dari mulai toilet sampai tempat tidur. Ini tempat tidur kok nggak ada bantal gulingnya? Bantalnya ada, gulingnya nggak ada. Supaya santri tidak berimajinasi dengan guling. Sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Saat makan, Ustadz Somad, ini kambing. Ustadz Somad, ini ayam. Kambing dan ayam ini dipotong oleh abi. Yang motong abi. Dalam hati saya, tadi siang saya makan ayam, yang motong siapa? Beberapa tahun yang lalu saya diundang tausiah. Sampai di pinggir jalan kami pun mampir ke rumah makan. Saya ambil daging kambing, saya ambil dendeng, saya ambil goreng ayam. Setelah selesai saya tanya bapak yang ngundang, "Bapak vegetarian ya? Gak makan daging, gak makan ayam, gak makan kambing?" Si bapak ngomong, "Mohon maaf Ustadz Somad, saya nggak tahu yang motong siapa. Saya sudah habis saya makan." Sadarkah kita siapa yang memotong ayam kita? Jangan-jangan ayam itu bukan mati disembelih, tapi karena mati tertimpa. Tahukah kita siapa yang motong sapi kita? Apakah dengan nama Allah?
atau dia motongnya sambil ngobrol di handphone, di telinganya handphone, mulutnya sambil ngerokok. Iya betul, masa potong. Atib mat'amak takun mustajabad dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayamnya, kambingnya, lembunya, jelas siapa yang memotong. Sampai ke sana mereka menjaga anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak ingin menaikkan satu menjatuhkan yang satu. Saya ingin bercerita, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ceritakan nikmat-nikmat itu. Kita ingin mengambil inspirasi yang baik-baik. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duitnya banyak, bisnisnya banyak, meninggal dunia, rumah yang besar dibagi kepada ahli waris. Mobil yang mewah diambil dialer karena baru bayar DP, belum bayar angsuran. Almarhum Bapak Ade Saifur Rahim orangnya cerdas. Orang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Siapa orang cerdas? Al-Kayyis, orang yang cerdas. Mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal apa yang akan saya bawa setelah saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. 47 tahun umurnya, dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu kami nanya, berapa umur almarhum waktu meninggal? 47, berarti saya 2 tahun lagi. Umur saya sekarang 45. Walaupun jamaah tetap ngotot bahwa saya 25, enggak apa-apa. 47 tahun umurnya meninggal. Masjid terbangun, gedung asrama, laki-laki, ada perempuan, tapi tidak satu lokasi untuk menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati dan pikiran anak-anak penghafal Quran. Saya baca jadwal mulai jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Baca Quran, murajaah, ngapal Quran, tapi tetap tidak ketinggalan komputer, tetap tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran penting zaman modern. Jangan bayangkan anak penghafal Quran kumuh, lusuh, bau, kotor. Begitu kita sampai melihat, agak berbisik kita tanya, ini direktur dari perusahaan mana? Ini adalah santri-santri, pakai dasi, pakai jas, ganteng-ganteng. Saya tangka orang dari Istanbul, Islamabad, Pakistan, dari luar negeri, ternyata dari Jasinga. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang ada di bawah, saya tahu kalian sedang melihat layar di bawah. Kalau kalian mau cari menantu, datanglah kemari, penghafal Quran. Booking dari sekarang, sebelum disambar elang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi, petang, siang dan malam mereka membaca Quran. Penghafal Quran tamat, berangkat ke Turki. Saya tanya, biaya makannya gimana? Minumnya di Turki gimana? Ustadz Somad, mereka di Turki beasiswa 100% full. Dalam hati saya, kenapa aku lahir terlalu cepat? Coba kalau lahirnya agak belakangan, kan enak zaman sekarang bisa belajar di sini. Tapi insya Allah, walaupun kita tidak bisa, anak-anak kita ke depan insya Allah. Amin. Jangan khawatir, yang namanya gerakan sekularisme, liberalisme, komunisme, ateisme, ada namanya orang tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itu namanya ateis. Tapi ada orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak percaya sama agama. Bagi dia semua agama benar. Tuhan itu hanya dipanggil dengan nama-nama yang berbeda. Sinkretisme, menyatukan agama. Maka dia ikut semua perayaan. Semua benar.
Dalam Islam kita diajarkan inna dina indallahil